Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin, kaum muslimat, para ikhwah wal akhawat fid din rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, pujian dan rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyaknya sehingga kita dapat duduk, kita dapat berkumpul kembali di salah satu majelis yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala muliakan ini, di salah satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan di muka bumi ini. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Allah yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam terus tercurah kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin, kaum muslimat, para ikhwah wal akhawatu fid din rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini bercerita tentang salah satu kisah yang terjadi sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini terdapat di dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Suhaib radhiyallahu anhu. Hadis ini akan bercerita kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang salah seorang pemuda yang mana dia mengorbankan dirinya untuk tetap kokoh di dalam pendirian akidahnya, tetap kokoh di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala walaupun nyawa sebagai tebusannya. Ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu ada seorang raja yang mana ia menguasai sebuah tempat sebelum kalian, dan ia memiliki salah seorang penyihir yang ia angkat sebagai kaki tangannya. Ketika penyihir tersebut berusia lanjut atau masuk ke usia tua, maka penyihir tersebut mengatakan kepada rajanya, ia mengatakan,
fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu sihra. Wahai raja, utus kepadaku seorang pemuda sehingga aku dapat mengajarkannya sihir. Kemudian akhirnya diutuslah seorang pemuda kepada penyihir ini tadi untuk belajar sihir. Fakana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu. Namun ketika pemuda ini berjalan hendak belajar sihir kepada tukang sihir rajanya tadi, ia selalu melewati seorang rahib. Rahib ini kita artikan pendeta. Ia melewati seorang rahib, seorang pendeta, yang mana pendeta ini selalu menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada pemuda yang akan belajar sihir tadi. Akhirnya pemuda ini tadi kagum terhadap nasihat yang diberikan, wejangan yang diberikan oleh pendeta ini. Setelah itu baru ia berangkat ke tempat tukang sihir. Berhari-hari berjalan seperti itu. Akan tetapi si tukang sihir merasa ia tidak sabar terhadap pemuda ini tadi. Mengapa setiap harinya ia selalu datang terlambat? Ya. Mengapa ia setiap harinya datang terlambat? Ya. Kita ketahui bersama bahwasanya alasan pemuda datang terlambat kepada tukang sihir tadi adalah ia selalu duduk mendengarkan wejangan dari pendeta. Kemudian suatu ketika, karena sudah habis rasa kesabaran yang dimiliki oleh tukang sihir tadi, akhirnya pemuda ini dipukul. Ya, akhirnya dipukul. Dikarenakan rasa takut yang dimiliki oleh seorang pemuda ini tadi, ia mengadukan pukulan atau yang dia rasakan, ya, atau yang ia terima, hukuman yang ia terima kepada pendeta ini tadi. Sang pendeta mengatakan, kalau seandainya engkau takut kepada hukuman tukang sihir tadi, maka hendaknya engkau mengatakan yang menghalangiku, yang menghambatku pergi tepat waktu ke tempat engkau, wahai tukang sihir, adalah keluargaku. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya engkau takut terhadap keluargamu, maka katakan yang menghalangiku untuk pulang tepat waktu adalah si tukang sihir tadi. Berjalanlah berhari-hari seperti itu. Akhirnya suatu saat, suatu ketika ia melewati sebuah jalan, idza ata'ala dabatin azimatin qad habasatin nasu faqal al-yawm a'lamus sahir. Suatu ketika ia melewati sebuah jalan yang mana jalan ini dihalangi oleh binatang buas. Ya, dihalangi binatang buas sehingga manusia pada waktu itu takut untuk melewati jalan tersebut. Padahal itulah salah satu-satunya jalan yang mana manusia itu mondar-mandir dari jalan tersebut. Ya, sehingga dikarenakan pada hari itu ada seekor binatang buas yang duduk beristirahat di tengah-tengah jalan tersebut, akhirnya manusia tidak berani untuk melewatinya. Ya, ketika datang pemuda ini, ia mengatakan di dalam hatinya, pada hari ini aku ketahui mana yang lebih afdal, tukang sihir atau pendeta tersebut. Akhirnya ia mengambil sebuah batu. Ia katakan, Allahumma in kana amrur rahibi ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbah hatta yamdin nas. Ia berdoa ketika sudah memegang batu tersebut, ia berdoa, ya Allah, jikalau perkara yang diajarkan oleh pendeta itu lebih engkau cintai ketimbang perkara yang diajarkan oleh tukang sihir, maka bunuhlah
maka bunuhlah hewan binatang buas ini tadi dengan lemparanku ini sampai manusia bisa melewati jalan tersebut. Faromaha, akhirnya pemuda tersebut melemparkan, setelah berdoa tadi pemuda tersebut melemparkan batunya dan terbunuhlah binatang buas tersebut. Setelah kejadian itu, pemuda ma'asyiral ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an, setelah kejadian itu pemuda yang melemparkan, pemuda yang belajar tadi, belajar kepada tukang sihir tadi, ia datang kepada pendeta tersebut. Ya, ia datang kepada pendeta, kemudian mengabarkan apa yang telah terjadi. Si pendeta mengatakan, "Ayu bunayya, antal yawma afdalu minni." Wahai muridku, wahai pemuda, sesungguhnya engkau adalah orang yang lebih mulia daripadaku hari ini. Sesungguhnya sekarang engkau menjadi orang yang paling mulia daripada diriku. Qad balagha min amrika ma ara wa innaka satubtala. Dan sungguhnya aku telah melihat engkau seperti kenyataan yang engkau ceritakan. Wa innaka satubtala, dan sebentar lagi kalau seandainya kabar ini sampai kepadamu, sampai kepada orang banyak, maka kamu akan dihukum. Maka kamu akan diazab oleh tukang sihir tadi. Fa ini butalaita, jikalau engkau nanti dihukum, maka jangan sebut-sebut namaku. Jikalau engkau dihukum, maka jangan sebut namaku. Setelah berlalu beberapa waktu, akhirnya pemuda yang tadinya belajar sihir dan belajar kepada pendeta, ia dapat menyembuhkan penyakit kebutaan dan penyakit kusta. Ya, penyakit kulit. Dan berita bahwasanya si pemuda dapat menyembuhkan kebutaan dan penyakit kulit tersebut sampai ke telinga orang terdekat raja. Masih ingat raja yang pertama tadi kita ceritakan? Ya. Jadi kabar tentang si pemuda ini bisa menyembuhkan penyakit kebutaan dan penyakit kulit yang diderita oleh orang lain sampai ke telinga orang terdekat raja, dan mana orang terdekat raja ini tadi buta. Ya. Akhirnya setelah terdengar seperti itu, dia membawa hadiah yang sangat banyak. Ya, kalau seandainya si pemuda ini tadi dapat menyembuhkan diriku dari kebutaan ini, maka aku akan berikan seluruh hadiah yang aku bawa pada saat itu. Kemudian ia mengatakan, maha hunalaka ajma'u in anta syafaitani. Wahai pemuda, kalau seandainya engkau dapat menyembuhkanku secara total, maka apa yang aku bawa seluruhnya ini untukmu. Ya, hadiah yang sangat banyak. Kemudian pemuda tersebut mengatakan, inni la ashfi ahadan innama yashfi Allah. Sesungguhnya, wahai saudaraku, sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan seseorang pun di muka bumi ini. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa in anta amanta billah, jikalau engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, da'autallah, kemudian engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fasyafaka, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkanmu. Fa amana billah fasyafahullah. Akhirnya orang terdekat raja beriman kepada Allah, kemudian Allah sembuhkan penyakit kebutaannya. Ya. Setelah kejadian itu, setelah sembuh, ya, orang terdekat raja tadi, ia kembali seperti keadaan biasa, yaitu duduk-duduk dengan rajanya, kembali ke istana. Kemudian karena terkejut, sang raja mengatakan, man radda alaika basaruk, siapa yang dapat mengembalikan kedua penglihatanmu? Ya. Siapa yang dapat mengembalikan kedua penglihatanmu?
Kemudian ia mengatakan Rabbi. Yang mengembalikan penglihatanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Qala walaka rabbi ghairi. Kemudian si raja dikarenakan mendengar perkataan Tuhanku, ia merasa marah. Ia mengatakan, apakah engkau ada Tuhan selain aku? Ya, apakah engkau ada Tuhan selain aku, selain diriku? Kemudian orang terdekat raja mengatakan, Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mendengar perkataan tersebut, akhirnya orang terdekat raja diazab, dihukum. Ya, dihukum terus-menerus, berhari-hari dihukum. Akhirnya dikarenakan tidak sabar dengan hukumannya, ia menunjukkan bahwasanya di sana ada seorang pemuda. Dialah yang menyembuhkanku. Akhirnya pemuda itu didatangkan. Pemuda itu didatangkan kepada sang raja. Kemudian ia mengatakan, wahai anakku, si raja mengatakan kepada pemuda, wahai anakku, sungguh engkau telah mendapatkan sihir yang fantastis. Masya Allah. Ya, ini tingkat sihirnya yang luar biasa. Yang mana dahulu pada waktu itu tidak ada yang bisa menyembuhkan kebutaan. Namun anak ini bisa dengan sihirnya menurut si raja. Ya, si raja mengatakan sihirmu ini luar biasa, fantastis. Ya, tidak ada yang dapat menandingimu. Kemudian engkau bisa melakukan apapun yang engkau kehendaki, katanya. Kemudian kata pemuda tersebut, inni la ashfi ahadan innama yashfi Allah. Sungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan seorang pun di muka bumi ini, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Semakin marahlah sang raja. Akhirnya dihukumlah ya si pemuda seperti hukuman yang orang terdekat tadi. Begitu juga si pemuda ini tidak sabar. Ya, setelah dihukum berhari-hari, akhirnya ia mengatakan bahwasanya ada seorang pendeta yang mengajari pelajaran yang diyakini saat sekarang ini. Kemudian akhirnya pendeta tersebut didatangkan juga. Didatangkan juga. Baik. Ma'asyiral ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an. Setelah didatangkan, sama kejadian seperti yang dilakukan oleh si orang terdekat, si raja dan pemuda tadi, ditanya dengan pertanyaan yang sama dan dijawab dengan jawaban yang sama. Kemudian karena saking marahnya raja, akhirnya ia memerintahkan bala tentaranya, ya, salah seorang bala tentaranya untuk mengambilkan gergaji, ya, kemudian diletakkan di tengah-tengah kepala, kemudian digergajilah kepala pendetanya tadi, ya, karena dia tidak mau kembali dari ajaran agama. Akhirnya dibelah sampai terjatuhlah sebelah kepalanya. Begitu juga yang kedua yang dihukum adalah yang orang terdekat, ya, orang terdekat raja. Kata sang raja, irji andinik, tolong kembali engkau dari ajaran agamamu itu. Balik lagi kembali ke ajaran yang lama. Kemudian dia tidak mau dia tidak mau untuk mengikutinya. Akhirnya digergajilah kepalanya dan terjatuh ke sebelah kepalanya. Kemudian ma'asyiral ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian tinggal si pemuda. Kan 3 orang tadi Pak ya. 3 orang, si orang terdekat, kemudian pendeta, kemudian si anak. Nah, si pemuda. Si pemuda dia dikasih solusi, dia dikasih pilihan. Bagaimana wahai pemuda? Ya. Bagaimana wahai pemuda? Setelah engkau lihat kejadian di kedua pandangan bola matamu, apa yang mau engkau lakukan sekarang ini? Kemudian dia tetap menolak. Dia tetap tegar. Ya, istiqamah di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu akhirnya ia
diperintahkanlah bala tentara raja untuk membawa pemuda ini ke atas gunung. Ya, untuk membawa pemuda ini ke atas gunung. Setelah sampai di atas gunung, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma akfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungi aku dari perbuatan buruk mereka jikalau Engkau kehendaki. Akhirnya setelah sampai di atas, bergoncanglah gunung tersebut. Akhirnya seluruh prajurit jatuh, ya, kecuali dia selamat dan melenggang kangkung pergi ke tempat raja tadi lagi. Si raja heran, apa yang telah engkau lakukan dengan kawan-kawanmu tadi? Ya, maksud kawan-kawanmu tadi adalah prajurit, ya, prajurit tadi. Kemudian diutus pasukan kedua, bawa pemuda ini ke tengah laut, ya, bawa dengan sampan ke tengah lautan. Setelah sampai di tengah-tengah, kalau seandainya dia mau kembali, maka bebaskan dia. Kalau seandainya tidak mau, maka cemplungkan dia ke tengah lautan. Kemudian setelah sampai di tengah lautan, ia berdoa sama dengan doa yang dipanjatkan di atas gunung tadi. Allahumma akfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungi aku dari perbuatan buruk mereka jikalau Engkau berkehendaki. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah balikkan sampan tersebut dan ia sendiri yang selamat. Kemudian akhirnya dia pulang lagi ke raja tersebut. Si raja semakin heran, apa yang kau perbuat ini? Kemudian ia mengatakan, kafanihimullah, Allah yang melindungi aku dari mereka. Allah yang melindungi aku dari perbuatan buruk mereka. Kemudian ia mengatakan, wahai raja, niscaya engkau tidak akan mampu untuk membunuhku sampai kapanpun, kecuali engkau penuhi syarat-syaratku. Ya. Kemudian setelah itu, akhirnya sang raja mengatakan, apa syarat-syaratnya? Syarat pertama, katanya, kumpulkan seluruh manusia di sebuah bukit. Seluruh manusia di sebuah bukit. Kemudian syarat kedua, saliblah aku di pohon kurma. Saliblah aku di pelepah pohon kurma. Kemudian yang ketiga, engkau ambil panah dari tempat panahku. Kemudian panahlah aku sambil ia mengatakan Bismillahi Rabbi hadzal gulam. Bismillahi Rabbi hadzal gulam. Dengan menyebut nama Allah, Rabbnya anak pemuda ini tadi. Ya. Akhirnya dilakukanlah, ya, syarat-syarat yang dikemukakan oleh pemuda tadi dilakukan sama rajanya tadi. Ya, akhirnya dikumpulkanlah seluruh manusia, disaliblah dia. Kemudian sang raja tadi mengambil panah dari tempat panah pemuda tadi. Kemudian ia mengatakan Bismillahi Rabbi hadzal gulam. Akhirnya ia panah kena di pelipisnya, pelipis sang pemuda. Kemudian ia meninggal. Dan seluruh manusia yang melihat, mereka mengatakan amantu bi Rabbi hadzal gulam. Subhanallah. Ya, aku beriman kepada Rabbnya pemuda ini tadi. Maka semakin ketakutan, ya, sing raja, syahadat seluruhnya, seluruh manusia. Lihat, sang pemuda mengorbankan jiwanya untuk kemaslahatan umat yang lebih besar. Masyarul ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an. Setelah itu ada seseorang yang mengatakan kepada sang raja, wahai raja, demi Allah, sungguhnya apa yang engkau takuti selama ini sudah benar-benar terjadi, yaitu seluruh manusia yang ada di tempatmu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya apa? Sang raja tidak habis pikir. Ia mengatakan, coba gali ukhdud, gali parit. Ya, galilah parit yang dalam, kemudian di dalamnya berikan kayu bakar dan bakarlah kayu tersebut dengan api yang menyala-nyala.
Setiap orang yang beriman dicampakkan. Setiap orang yang beriman dicampakkan. Sampailah kepada seorang ibu, seorang wanita yang bersamanya anak yang sedang digendongnya. Anak masih bayi, belum bisa berbicara. Ya. Ada rasa takut, ada rasa kasihan, ada rasa gemetar di dalam dadanya. Sudah sampai di tepi jurang, sudah sampai di tepi parit tersebut. Akhirnya sang anak dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala berbicara. Sang anak yang masih di dalam gendongan, ia mengatakan, "Ya ummah, isbiri fa innaka 'alal haqq." Wahai ibuku, bersabarlah engkau, sesungguhnya kita di atas kebenaran. Akhirnya masuklah mereka berdua. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, dan kisah inilah yang disebut dengan kisah Ashabul Ukhdud. Ma'asyiral ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an. Faidah yang dapat kita ambil, ibrah, pelajaran dari kisah Ashabul Ukhdud, kisah yang terdapat di dalam surah Al-Buruj. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qutila ashabul ukhdud dan seterusnya. Ma'asyiral ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an. Pelajaran pertama yang dapat kita ambil dari kisahnya Ashabul Ukhdud, pelajaran pertama adalah al-ikhtibaru syai'un wajibun lil mu'minin. Al-ikhtibar, ujian, cobaan, merupakan hal yang wajib diterima oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keimanan, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang sangat tinggi, dengan keimanan yang sempurna, pasti Allah Subhanahu wa taala uji dia, coba dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ahasiban nasu ayyatruku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka itu ditinggalkan, mereka itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak ada diuji oleh Allah? Ya. Apakah orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna, mereka akan dibiarkan oleh Allah mengatakan kami beriman, sedangkan Allah tidak uji mereka? Tidak. Ya, pasti Allah uji, pasti Allah coba dengan ujian-ujian yang sesuai dengan keimanannya, ya, kadar keimanannya. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, walaqad fatanna, dan sungguh kami telah uji, kami telah coba, kami telah berikan azab, ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allah, maka dari itu sungguh Allah akan mengetahui dengan ujian, dengan cobaan yang diterima oleh seorang yang beriman kepada Allah, jujur atau tidak dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari cobaan, ujian, ya, musibah yang diterima oleh seorang yang beriman kepada Allah, dari situ Allah Subhanahu wa taala mengetahui apakah dia memang benar-benar beriman, jujur di dalam keimanannya, atau hanya kedustaan, hanya perkataan lisan semata. Ya. Ini ma'asyiral ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi seperti ini, orang-orang yang menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam, pasti selalu ada ujiannya, pasti ada selalu cobaannya, baik dari dalam diri sendiri maupun dari orang lain, ya. Dari dalam diri sendiri, hawa nafsu, ya. Ketika kita menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti banyak cercaan, banyak hinaan, ya. Pasti itu, Pak. Dari orang-orang sekeliling kita, dari orang-orang terdekat kita, bahkan disebutkan bahwasanya kalau seandainya kita tinggal di suatu kampung, maka kita merasa asing sendiri. Ya, padahal itu tempat kelahiran kita, seakan-akan kita orang baru datang. Ya.
Seakan-akan kita menjadi orang musafir, hanya singgah di situ, tidak kenal siapapun, tidak ada salam, tidak ada senyuman. Ya. Inilah ujian, dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang yang beriman. Ini tergantung kadar keimanan yang dimilikinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan, wahai Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa manusia yang paling keras siksaannya? Siapa manusia yang paling keras cobaan dan ujiannya? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling keras ujiannya, paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang mencontoh nabi, orang yang meniru nabi. Ya. Jadi orang-orang yang menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti banyak ujiannya, banyak cobaannya. Ya. Tinggal kita ketika diuji, ketika kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabar atau tidak kita. Dan salah satu bentuk kesabaran seseorang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lupa siapa yang menciptakan ujian. Dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta ujian, sang pencipta cobaan. Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap terus agar istiqomah. Jangan mentang-mentang kita mungkin ya sudah merasa diri kita ngerti sunnah. Ya, ketika ada cobaan, ada ujian, ya biarkan saja. Ya, berjalan sesuai kodratnya. Subhanallah. Kita diperintahkan untuk bersabar dan berdoa. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melewati ujian dan cobaan itu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fayabtalir rajulu ala hasbi dinihi, fa in kana dinuhu salban ishtadda bala'uhu." Dan seseorang akan diuji oleh Allah, seseorang akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala ala hasbi dinihi, tergantung kekuatan agama yang dia miliki. Ya, tergantung kekuatan iman yang ada di dalam dadanya. Fa in kana dinuhu salban, kalau seandainya imannya kuat, di dalam dadanya, istadda bala'uhu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cobaan yang lebih besar. Ya. Sama kalau seandainya pohon sudah semakin tinggi, semakin kuat angin yang menerpa. Wa in kana fi dihni riqqah, kalau seandainya keimanannya itu tipis di dalam dadanya, ubtuliya ala hasbi dinihi, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kadar keimanannya. Maka hati-hati Pak, kalau seandainya kita merasa tidak pernah diuji oleh Allah, ya coba introspeksi diri, perhatikan keimanan yang ada di dalam dada kita. Bukan berarti ketika Allah Subhanahu wa taala ya tidak menguji kita, tidak memberikan musibah, tidak memberikan cobaan kepada kita, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Tabiat manusia, kalau seandainya Allah sudah berikan kenikmatan, rizki yang lapang, anak yang banyak, kenikmatan seluruhnya, maka ia dengan mudah mengatakan rabbi akraman. Allah telah memuliakanku. Adapun orang-orang yang dipersempit rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia dengan mudah mengatakan fayaqulu rabbi ahanan. Allah telah menghinakanku.
Ya. Jadi ingat masyarul ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an, cobaan, ujian yang kita terima, yang kita rasakan pada saat kehidupan ini tergantung keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau kayak gitu enggak usah beriman gitu, Ustaz. Ya, tidak. Ya. Pahala bagi orang-orang yang terus-menerus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ya, dosa tiap hari kita lakukan. Kalau seandainya bukan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mau bagaimana lagi kita menggugurkan dosa? Ya, dengan ujian, dengan cobaan yang mampu kita lalui, mampu kita lewati, niscaya dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala akan berguguran. Ya. Masyarul ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang kedua, faidah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Ashabul Ukhdud, yaitu mamnu'ul i'timad lisyifa li ghairillah ta'ala, yaitu larangan seseorang menyandarkan kesembuhan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Larangan bagi seseorang menyandarkan kesembuhan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembuhkan Allah, ya. Innama anta syafi la shifaa illa shifauka. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha syafi, maha penyembuh. La shifaa illa shifauka. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang engkau berikan. Nah, masyarul ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an. Nabi Isa alaihi salam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat ini terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-110, ayat yang sedikit panjang. Allah Subhanahu wa taala menceritakan beberapa mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Salah satunya adalah wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi'izni. Dan engkau dapat menyembuhkan kebutaan dan penyakit kulit bi'izni, dengan izinku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat kalimat bi'izni. Tidak ada yang dapat menyembuhkan, sampai seorang nabi sekalipun tidak akan mampu bisa menyembuhkan. Kisah tadi kita sebutkan seorang pemuda, ya, ia dapat menyembuhkan penyakit kebutaan, penyakit kulit. Ketika ditanya siapa yang menyembuhkan, dia menjawab Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Dia tidak bisa menyembuhkan seseorang pun kecuali Allah lah yang memberikan kesembuhan. Masyarul ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang keempat, yang ketiga, atau mungkin ini yang terakhir akan kita sebutkan. Banyak, ya, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Ashabul Ukhdud. Mungkin ini yang terakhir. Al-hirsu ala da'watillah, yaitu selalu bersemangat di dalam mendakwahkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, terus bersemangat. Lihat seorang tukang sihir, ya, seorang tukang sihir karena dia tahu kondisinya sudah tua, dia meminta sang raja untuk untuk diutus seorang pemuda agar ia dapat mengajarkan sihir. Ini semangat orang untuk mengajarkan keburukan. Lalu bagaimana kita? Ya, kita seorang yang beriman, kita seorang yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, sudah ikut kajian beberapa tahun, beberapa bulan, sudah mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu mana semangat kita untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala? Masa kalah semangat kita dengan semangat orang yang untuk mengajarkan keburukan? Ya. Yang kita ajarkan adalah agama Allah, kebenaran. Kalau seandainya tidak diterima, kita tidak tanggung dosa. Tugas kita hanya menyampaikan. Ya. Dan Rasulullah SAW tugasnya hanya menyampaikan. Kalau seandainya dia mau mengikut ajaran Rasulullah SAW, alhamdulillah. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ya. Dan pahala orang yang mendakwahkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, atau kalau seandainya ada seseorang yang dapat hidayah dari jalan seseorang, subhanallah, pahala yang begitu besar menanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengatakan la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang diberikan hidayah melalui tanganmu, ketika seseorang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui jalanmu, khairun laka, sungguhnya itu lebih baik bagimu ketimbang engkau memiliki onta yang merah. Subhanallah, pahala yang besar bagi orang-orang yang mendakwahkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita mendakwahkan sebuah ajaran, mendakwahkan sebuah syariat, mendakwahkan sebuah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sunnah tersebut, amalan tersebut diamalkan oleh orang lain yang mendengarkan dari kita, ya, maka pahalanya adalah pahala yang terus-menerus akan mengalir kepada diri kita walaupun kita sudah berada di liang lahat. Ma'asyiral ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an. Semangat ini perlu dipupuk, ya, ketika kita mungkin keluarga kita memusuhi kita dikarenakan kita mengikut kajian sunnah, atau orang-orang sekeliling kita, orang-orang yang hidup dekat dengan kita mencemooh kita dikarenakan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersabarlah, semangatlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala itu banyak godaan, banyak ujian, banyak cobaan, banyak rintangan, Pak. Kalau seandainya kita tidak bersabar, tidak semangat di dalam menjalani kehidupan di atas ajaran Allah Subhanahu wa taala, di jalan sunnah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan hancur, pasti kita akan binasa. Ya. Ma'asyiral ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an. Kisah Ashabul Ukhdud mengajarkan kepada kita pentingnya istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun cobaan sebesar apapun, walaupun nyawa menjadi gadaiannya, maka pertahankan keyakinan kita kepada Allah, pertahankan tauhid Allah Subhanahu wa taala, pertahankan la ilaha illallah di dalam dada kita. Jangan tergiur sedikit pun dengan keindahan-keindahan dunia. Lihat seorang pendeta, seorang orang yang dekat dengan raja, ia tidak takut walaupun kepalanya harus digergaji. Cobaan sebesar apa yang baru kita terima saat sekarang ini? Pernahkah orang-orang sekeliling kita bawa gergaji, mau gergaji kepala kita? Insya Allah belum pernah kita rasakan, Pak. Dan ujian yang diterima oleh Ashabul Ukhdud, orang-orang yang tetap teguh pendiriannya terhadap tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah panutan, mereka contoh yang harus kita teladani, contoh yang harus kita ikuti sehingga kita selamat hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita sedangkan kalimat la ilaha illallah masih tertanam, tertancap kuat di dalam dada kita sebagaimana yang terjadi kepada orang-orang Ashabul Ukhdud. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.